Kalau sampai sekarang kamu masih nganggep emas itu kuno, berarti kamu ketinggalan. Justru di 2025 ini, emas antam jadi salah satu investasi yang paling aman dan gampang dipahami, terutama buat pemula. Banyak orang yang baru terjun ke dunia investasi, akhirnya pilih emas sebagai pijakan awal karena risikonya relatif kecil dibanding saham atau kripto. Tapi masalahnya, banyak juga yang salah langkah. Ada yang beli emas tapi nyimpennya gak aman. Ada yang ikut skema bodong, nanggung emas tapi ujung-ujungnya uangnya dibawa kabur. Ada juga yang salah ekspektasi, mikir emas bisa bikin kaya cepat. Nah, di video ini gue bakal kupas tuntas cara investasi emas antam khusus buat pemula, biar jelas, aman, dan nggak bikin nyesel. Pertama-tama kita bahas dulu kenapa emas antam jadi primadona. Antam atau PT Aneka Tambang Tbk adalah BUMN yang udah puluhan tahun produksi emas batangan. Emasnya punya cap logam mulia, lengkap dengan sertifikat. Jadi kalau kamu beli emas antam, keasliannya jelas terjamin. Beda dengan emas perhiasan, emas batangan lebih murni, biasanya kadar 99,99% atau 24 karat. Inilah yang bikin nilainya lebih tinggi dan lebih gampang dijual lagi. Sekarang, coba lihat kondisi pasar emas di 2025. Menurut data World Gold Council, permintaan emas dunia tetap kuat, terutama di Asia. Cina dan India masih jadi pembeli terbesar, tapi Indonesia juga nggak ketinggalan. Faktanya, di 2024, harga emas antam sempat tembus 1,2 juta per gram. Awal 2025 ini masih bertahan di kisaran itu. Artinya apa? Emas memang bukan instrumen yang bikin cuan instan, tapi nilainya stabil dan cenderung naik jangka panjang. Apalagi di tengah inflasi yang bikin daya beli rupiah makin tergerus. Kalau kita mundur ke belakang, di 2010 harga emas antam per gram sekitar Rp350.000. Sekarang di 2025 udah lebih dari 1,2 juta rupiah. Itu artinya dalam 15 tahun, emas naik hampir 3,5 kali lipat. Bandingin sama inflasi yang bikin harga barang kebutuhan pokok juga naik terus. Jadi, emas ini fungsinya lebih ke melindungi nilai kekayaan, bukan buat spekulasi. Oke, sekarang kita masuk ke cara investasi emas antam buat pemula. Langkah pertama, tentuin tujuan. Ini penting banget. Kalau tujuanmu jangka pendek, misalnya 1-3 tahun buat DP rumah, emas bisa jadi tempat aman buat parkir uang. Kalau tujuanmu jangka panjang, kayak tabungan pensiun, emas juga cocok. Tapi harus sabar, jangan panik kalau harga emas turun sesaat, karena tren jangka panjangnya tetap naik. Langkah kedua, pilih cara belinya. Ada 2 opsi, fisik atau digital. Kalau fisik, kamu bisa langsung beli di butik emas antam, pegadaian, atau bank yang kerjasama. Bentuknya batangan, ada ukuran 0,5 gram sampai 1 kilogram. Semua ada sertifikat resminya. Jadi kalau dijual lagi, gampang dan aman. Kalau digital, sekarang banyak aplikasi resmi, Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, Shopee Emas, bahkan aplikasi bank kayak Livin by Mandiri. Kamu bisa mulai dari nominal kecil, 5.000 aja udah bisa beli emas. Cocok banget buat pemula yang modalnya terbatas tapi pengen konsisten nabung emas. Nanti kalau saldo udah terkumpul 1 gram atau lebih, bisa dicetak jadi emas fisik. Langkah ketiga, pahami biaya dan risiko. Banyak orang yang kaget pas jual emas, harganya lebih rendah dari harga beli. Nah, ini yang namanya spread. Misalnya harga beli Rp1.200.000 per gram. Harga jualnya cuma Rp1.150.000. Selisih Rp50.000 itu jadi biaya yang harus kamu tanggung. Jadi emas cocoknya buat jangka panjang, bukan trading cepat. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata. Menurut laporan tahunan Pegadaian 2023, jumlah nasabah tabungan emas digital naik lebih dari 30% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, makin banyak orang, terutama anak muda, yang mulai sadar pentingnya nabung emas. Bahkan banyak yang rutin sisihkan Rp100.000 sampai Rp500.000 per bulan. Kelihatannya kecil, tapi kalau konsisten 5-10 tahun, hasilnya lumayan besar. Contoh lain, data dari Antam menunjukin penjualan emas batangan cenderung stabil meski harga naik. Itu tandanya masyarakat percaya emas sebagai alat lindung nilai. Ada juga cerita nyata dari mereka yang konsisten beli emas sejak awal 2010-an. Misalnya tiap tahun nabung 10 gram.
Di 2010, modalnya cuma 3,5 juta. Sekarang, nilai 10 gram itu udah lebih dari 12 juta. Bayangin kalau konsisten 15 tahun, tabungan emas mereka sekarang bisa ratusan gram dengan nilai miliaran. Nah, buat pemula, ada beberapa tips penting biar investasi emas makin maksimal. Pertama, pakai strategi dollar cost averaging. Artinya beli rutin setiap bulan dengan jumlah tetap, nggak peduli harga lagi naik atau turun. Jadi kamu nggak perlu mikirin timing yang pas. Misalnya tiap bulan sisihkan 1 juta, beli emas digital. Lama-lama terkumpul juga. Kedua, simpan emas fisik di tempat aman. Kalau masih sedikit, bisa di brankas rumah. Tapi kalau udah banyak, lebih baik titip di safe deposit box, bank. Jangan sepelekan ini, karena banyak kasus emas hilang gara-gara nyimpen sembarangan. Ketiga, selalu beli di tempat resmi. Website Antam, Pegadaian, aplikasi marketplace terpercaya. Jangan tergoda tawaran emas murah di luar pasaran. Banyak banget kasus penipuan. Tahun 2022 ada kasus investasi emas bodong di Surabaya. Total kerugian sampai ratusan miliar. Pelakunya ngaku bisa jual emas murah, tapi ujung-ujungnya kabur bawa duit investor. Jadi hati-hati banget. Keempat, jangan taruh semua uangmu di emas. Diversifikasi tetap penting. Emas itu bagus buat lindung nilai, tapi kalau kamu pengen pertumbuhan kekayaan lebih cepat, harus dikombinasi sama instrumen lain, kayak saham, reksadana, atau bahkan properti. Jadi, kalau ada yang turun, ada yang naik. Sekarang mungkin ada yang nanya, lebih bagus emas batangan atau perhiasan? Jawabannya, kalau tujuannya investasi, pilih batangan. Karena kadar lebih murni, selisih harga jual lebih kecil, dan lebih gampang diuangkan. Kalau perhiasan biasanya ada biaya pembuatan yang bikin harga jualnya turun banyak. Ada juga pertanyaan, mending fisik atau digital? Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau kamu orangnya disiplin dan suka pegang barang nyata, emas fisik cocok. Tapi kalau modal kecil dan pengen praktis, emas digital lebih pas. Bahkan bisa dua-duanya sekaligus, kombinasi sesuai kebutuhan. Nah, biar makin jelas, gue kasih gambaran tren harga emas global. Dalam 20 tahun terakhir, harga emas dunia naik dari sekitar 400 USD per ons di awal 2000-an, jadi lebih dari 2000 USD per ons di 2025. Itu hampir 5 kali lipat. Bahkan, saat krisis keuangan global 2008, harga emas justru meroket karena investor lari ke aset aman. Hal yang sama juga terjadi waktu pandemi 2020. Harga emas sempat tembus rekor. Jadi bisa disimpulkan setiap kali dunia dilanda ketidakpastian, emas selalu jadi primadona. Oke, sekarang kita rangkum. Investasi emas Antam buat pemula itu gampang. Tentuin dulu tujuan, pilih cara beli fisik atau digital, pahami resiko spread, dan disiplin nabung. Jangan lupa simpen di tempat aman, beli di jalur resmi, dan jangan taruh semua uangmu di emas aja. Yang paling penting, sabar dan konsisten. Karena emas itu instrumen jangka panjang, bukan jalan pintas buat kaya mendadak. Kesimpulannya, emas Antam adalah instrumen yang simple, aman, dan cocok banget buat pemula di 2025 ini. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang serba nggak pasti, punya emas bisa bikin kamu lebih tenang. Tapi ingat, kuncinya ada di konsistensi. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Sekarang gue mau tanya ke kamu, kalau dikasih pilihan, kamu lebih suka investasi emas batangan langsung atau nabung emas digital? Tulis di komentar, kita diskusi bareng.